Mbak Ica. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya Mbak Ica pada pagi hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum Mbak Ica kesini, kegiatan apa yang Mbak Ica lakukan? Saya habis menonton pesta menari, Bu, di aula. Oh, ada kegiatan pentas seni ya di aula ya? Iya, Bu. Itu kira-kira kegiatan menarinya apa aja Mbak? Kalau boleh tahu? Itu tentang apa ya? Tentang tarian daerah Oke. Jawa gitu. Oke, berarti ini lagi rame-ramenya ya di aula ya? Iya, Bu. Itu Mbak Ica ikut menari apa cuma menonton saja? Saya cuma menonton, Bu. Berhubung yang menari teman saya hanya mensupport teman saya. Oke, berarti Mbak Ica memiliki peran untuk meramaikan gitu ya, supporter gitu ya Mbak Iya, ya? Bu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Mbak Ica untuk mengikuti konseling individu pada pagi hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Oke, sebelum kita memasuki sesi konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya, Iya, Bu. supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup ya Mbak ya. Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Ica sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu, belum pernah. Oke, berarti ini adalah pengalaman Mbak Ica ya, pertama kalinya mengikuti konseling individu. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dan tujuan dari sesi konseling individu itu sendiri. Jadi konseling individu adalah salah satu layanan yang dilakukan secara individu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membantu klien mengetahui atau memahami masalah yang sedang ia hadapi gitu. Jadi di sini peran Ibu sebagai konselornya dan Mbak Ica sebagai konseli atau kliennya gitu ya. Iya, Bu. Baik, nanti Mbak Ica bisa menceritakan unek-uneknya, menceritakan hal-hal yang bikin Mbak Ica kurang nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-harinya gitu, secara terbuka, secara sukarela. Mbak Ica nggak usah takut, nggak usah ragu untuk menceritakannya, karena apapun yang kita bahas pada kegiatan ini kita rahasiakan bersama-sama gitu ya Mbak ya. Iya, baik, Bu. Oke, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melakukan sesi konseling individu. Di sini Ibu akan mendengarkan apapun yang Mbak Ica ceritakan gitu ya. Iya, Bu. Baik. Baik, kemarin Mbak Ica sudah mengisi lembar persetujuan. Di sini Mbak Ica sudah bertanda tangan juga untuk setuju melakukan sesi konseling individu pada pagi hari ini. Gitu ya Mbak, bisa dilihat ini tanda tangannya Mbak Ica, Iya, Bu. bahwa Mbak Ica sudah bersedia, sudah sanggup untuk melakukan sesi konseling individu gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Ica bisa memulai untuk menceritakan keluh kesahnya atau unek-uneknya yang mengganjal selama sesi belajar di sekolah ini. Silakan Mbak. Jadi saya itu bandel sekali. Saya sering bolos pelajaran, terus sering nggak ikut pelajaran juga. Oke, berarti di sini Mbak Ica sering melakukan pembolosan ya, Iya, Bu. menghindari pelajaran-pelajaran. Iya, Bu. Oke, kira-kira dari Mbak Ica nih ya, faktor penyebab apa yang bikin Mbak Ica bolos kelas? Pertama sih saya cuma ikut-ikut teman, terus keterusan, terus juga pas pelajaran juga hawanya bosen banget, Bu. Oke, Mbak Ica menjelaskan bahwa faktor yang bikin Mbak Ica itu bolos yaitu dari kondisi kelas yang membosankan, terus faktor dari teman-teman gitu. Kira-kira ada nggak faktor yang muncul dari diri Mbak Ica sendiri? Awalnya saya kan cuma diajak, saya sudah menolak,
tapi tetap dipaksa ikut. Terus awalnya saya juga menikmati ajaran itu Bu, jadinya ternyata terus seru juga ya, terus ketagihan deh. Oke, berarti awalnya emang pengaruh dari temen ya Mbak Ica ya? Iya Bu. Oke. Mbak Ica melakukan pembolosan di waktu jam pelajaran. Nah, itu gimana caranya Mbak Ica bisa melakukan misi pembolosan itu? Saya melakukannya pas jam kosong, terus ketika guru sedang rapat, terus ketika ada ada teman-teman yang ngajak juga saya diajak. Oke, berarti di sini Mbak Ica memanfaatkan jika ada pergantian jam, terus guru-guru sibuk pada rapat, Mbak Ica meloloskan diri gitu ya. Iya Bu. Kira-kira ada teman-temannya gitu Mbak? Ada Bu. Satu sekolah juga di sini. Iya. Oke, kira-kira apa yang Mbak Ica lakukan nih waktu pembolosan itu? Saya ikut bermain kartu, bermain game offline, online, terus main biliar, terus cerita-cerita, nyemil-nyemil gitu Bu. Oke, berarti Mbak Ica bolos itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan game gitu-gitu ya Mbak ya. Pernah nggak Mbak Ica itu ketahuan guru gitu? Pernah Bu, waktu itu ketahuan pas mau melompat ke pagar, jadinya ketahuan sama bapak guru BK. Oke, ketahuan sama bapak guru BK ya. Terus respon bapaknya gimana? Responnya saya dihukum membersihkan kamar mandi, terus berdiri di depan tiang bendera, terus diskors, terus panggilan orang tua juga. Berarti Mbak Ica sudah mendapatkan hukuman-hukuman dari bapak guru. Kira-kira Mbak Ica ada perasaan kapok nggak untuk melakukan pembolosan? Kapok Bu, saya menyesal. Oke, ada perasaan menyesal ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, baik. Dari perasaan menyesal itu, kira-kira dampak yang Mbak Ica rasakan dalam kehidupan secara nyatanya apa Mbak? Saya jadi ketinggalan pelajaran, terus ketika ulangan saya nggak mudeng sama apa yang dijelasin sama guru. Oke, berarti di sini Mbak Ica sering melakukan pembolosan, terus merasa tidak paham pelajaran, merasa tertinggal gitu ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Ica sudah melakukan pembolosan ini berapa lama? Sekitar 2 bulan Bu. 2 bulan sudah melakukan pembolosan. Kira-kira dalam 1 minggunya berapa kali Mbak? Sekitar 3 atau enggak 4 kali. Oke, berarti cukup sering ya Mbak Ica melakukan pembolosan ini gitu. Berarti ini adalah hal yang harus Mbak Ica sesali gitu ya. Dari Mbak Ica nih, ada perasaan atau pikiran untuk menghilangkan perasaan itu nggak Mbak? Ada Bu. Oke. Seberapa penting bagi Mbak Ica untuk menghilangkan perilaku itu? Penting banget, apalagi kan udah panggilan orang tua. Terus saya dimarahin sama orang tua, terus orang tua juga kecewa sama saya. Oke, berarti untuk menghilangkan perilaku pembolosan ini itu sangat penting karena bersangkutan dengan orang tua gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak Ica juga menjelaskan udah panggilan orang tua nih. Gimana respon Bapak Ibu kepada Mbak Ica? Saya dihukum Bu, dihukum di kamar, gak boleh keluar, terus alat-alat handphone saya disita, terus saya nggak diperbolehkan memakai motor. Apa ya? Oke, berarti orang tua Mbak Ica menyita handphone, motor. Apa yang Mbak Ica rasakan pada saat itu?
Sedih Bu, menyesal sekali. Oke, berarti Mbak Ica sudah merasakan penyesalan gitu ya Mbak ya. Apa Mbak Ica benar-benar ada tekad untuk melakukan perubahan dalam menghilangkan perilaku membolos itu Mbak? Iya Bu, terus terang iya. Oke. Kira-kira nih dari Mbak Ica yang sudah diceritakan tadi dari faktor-faktor yang bikin Mbak Ica membolos itu apa, dampak yang Mbak Ica sudah rasakan itu seperti apa. Baik, kira-kira dari Mbak Ica sendiri nih, tujuan apa yang ada di bayangan Mbak Ica dalam konseling ini gitu Mbak? Tujuannya supaya saya bisa meninggalkan hal buruk itu Bu. Oke, berarti Mbak Ica ingin bertekad untuk menghilangkan perilaku maladaptifnya, yaitu maladaptif itu termasuk perilaku yang menyimpang gitu dari nilai moral ya seperti membolos gitu ya. Berarti Mbak Ica pengen menghilangkannya gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, bayangan Mbak Ica nih, kira-kira langkah apa yang bisa Mbak Ica lakukan untuk mengurangi perilaku membolos itu Mbak? Mungkin saya akan melakukan kegiatan positif sih Bu, seperti meninggalkan teman-teman yang menghasut saya untuk ikut bolos. Terus saya mulai belajar agar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, bagus. Itu langkah-langkah yang Mbak Ica sadari untuk diri Mbak Ica sendiri, dari meninggalkan teman-teman yang sering membolos, terus mengikuti pelajaran dengan penuh gitu ya Mbak ya. Baik, bayangan Mbak Ica nih, mungkin langkah-langkah apa yang bisa Mbak Ica lakukan untuk mengurangi perilaku membolos itu Mbak? Saya mulai meninggalkan pertemanan itu Bu, sedikit demi sedikit, terus mulai berbaur dengan teman yang lebih baik, terus mengikuti pelajaran supaya saya tidak terlalu tertinggal pelajaran yang jauh. Oke, bagus. Itu langkah-langkah yang ada di bayangan Mbak Ica ya. Iya Bu. Oke, kira-kira nih semisal Mbak Ica berhasil menghilangkan perilaku membolos itu, reward apa nih yang Mbak Ica akan berikan kepada diri Mbak Ica? Saya akan pergi ke pantai, terus membeli jajan-jajan yang ringan-ringan seperti seblak, cireng, terus bakso aci, seperti itu Bu. Ya, berarti Mbak Ica pengen jajan favorit gitu ya Mbak ya, buat diri. Bagus. Terus itu kira-kira kalau berhasil ya, mesti ada potensi Mbak Ica melanggar. Nah, kira-kira kalau Mbak Ica melanggar terus malah kebablasan untuk membolos, kira-kira konsekuensi apa nih yang akan Mbak Ica berikan kepada diri Mbak Ica sendiri? Saya akan menghukum diri saya seperti meninggalkan bermain gadget, terus ketika berangkat sekolah saya hanya memakai sepeda motor. Oke, apakah Mbak Ica itu keberatan untuk tidak bermain HP? Tidak keberatan sama sekali Bu. Oke, itu sebagai komitmen Mbak Ica ya, sungguh-sungguh untuk tidak bikin orang tua Mbak Ica kecewa lagi gitu ya. Iya Bu. Baik, di sini Ibu memiliki lembar kontrak perilaku. Nanti Mbak Ica bisa menulisnya di sini sebagai komitmen pada diri Mbak Ica sendiri bahwa saya ingin berubah gitu ya. Iya Bu. Jadi jadikan kontrak perilaku ini bukan suatu beban, tapi sebagai motivasi biar Mbak Ica itu kalau ngerasa goyah atau mungkin udah terombang-ambing, nah Mbak Ica bisa membaca kontrak perilaku ini sebagai motivasi Mbak Ica biar nggak sia-sia gitu ya Mbak. Ini bisa diisi ya Mbak ya. Oke, Mbak Ica sudah menuliskan tujuan perubahan perilakunya apa, komitmen yang akan dilakukan, rewardnya apa, mungkin bisa dibacakan secara. Yang pertama, tujuan saya
itu supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, mengurangi perilaku bolos gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Terus yang kedua, komitmen dan tindakan apa yang saya akan lakukan. Komitmen saya akan menjauhi teman-teman yang memiliki sifat-sifat buruk itu. Oke, baik, ini sudah cukup. Itu janji Mbak Ica secara tidak langsung, komitmen Mbak Ica pada diri Mbak Ica sendiri ya, Ya, untuk melakukan perubahan. Mungkin nanti secara kontinu Ibu akan memonitoring, jadi melihat nih Mbak Ica apakah hari ini ada di kelas atau tidak. Ibu akan memantaunya setiap harinya gitu ya Mbak ya. Ya baik Bu. Oke, nanti selama 2 minggu ke depan Ibu akan melakukan progres lagi sama Mbak Ica, gimana progresnya perilaku Mbak Ica ke depan gitu ya. Ya Bu. Mungkin kesimpulan yang Mbak Ica dapatkan dari sesi konseling ini itu apa? Saya jadi lebih dapat pencerahan Bu. Terus saya merasa lega atas adanya konseling ini. Oke, berarti Mbak Ica sudah tahu, bagus banget, sudah mengetahui langkah-langkah apa yang akan Mbak Ica lakukan gitu ya untuk mengurangi perilaku membolos ini. Jadi perasaannya lebih lega ya Mbak ya. Iya Bu. Kira-kira ada perasaan yang mengganjal, masih mengganjal nggak Mbak? Belum sih Bu, sudah merasa lega sekali. Oke, jadi perasaan Mbak Ica sudah lega, sudah bisa mengetahui mau ke depannya gimana nih gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baik, berhubung Mbak Ica memiliki kontrak perilaku, nanti 2 minggu ke depan kita akan melakukan pertemuan lanjutan ya Mbak ya. Iya Bu. Ibu akan memantau progresnya Mbak Ica selama 2 minggu ke depan itu gimana gitu. Sebelum Ibu akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Ica sudah berani untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi, keluh kesahnya yang sedang dialami gitu secara berani. Terima kasih ya Mbak ya. Saya juga terima kasih kepada Ibu. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya, supaya kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa gimana? Baik, berdoa cukup ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, selamat dan semangat untuk melakukan perubahan dari diri kita, dari hal yang kecil menjadi suatu hal yang lebih bermakna. Baik, Ibu tutup. Selamat jumpa dan hati-hati di jalannya Mbak ya. Iya Bu. Mari. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi Bu. Kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Setelah pertemuan kemarin kita bertemu lagi. Ini pertemuan kita yang kedua kalinya ya Mbak ya. Iya Bu, betul. Bagaimana kabar Mbak Ica pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Lihat Mbak Ica lebih fresh, lebih terbuka, lebih ceria gitu wajahnya daripada yang kemarin gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya nih kemarin kan Ibu sudah jelaskan tentang konseling individu. Apa yang Mbak Ica ketahui sekilas tentang konseling individu itu? Baik, konseling individu yaitu konseling yang dilakukan secara individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Oke, benar. Berarti Mbak Ica sudah memahami apa itu konseling individu. Ibu akan menjelaskan kembali. Konseling individu adalah konseling yang dilakukan secara individu, empat mata seperti aku, ini Bu Niswa dan Mbak Ica ya sebagai konselor dan Ibu sebagai konselornya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Mbak Ica. Kemudian
kemarin kan Mbak Ica sudah menceritakan tentang permasalahan Mbak Ica yang Mbak Ica hadapi secara keseluruhan, di mana Mbak Ica mengalami kesulitan untuk mengatasi perilaku membolos yang Mbak Ica hadapi. Benar begitu Mbak? Iya Bu, betul. Oke, mungkin kemarin kita sudah melakukan kontrak perilaku ya Mbak ya. Iya Bu. Ini sudah berjalan seminggu ini. Kira-kira nih, mungkin Ibu bisa diceritakan nggak perkembangan yang Mbak Ica rasakan setelah melakukan perubahan itu? Saya itu Bu, saya berubah menjadi pribadi yang alhamdulillah tidak sering meninggalkan pelajaran, dan saya juga sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Alhamdulillah, berarti ada perubahan positif yang sangat luar biasa ya pada diri Mbak Ica gitu ya. Oke, apa yang membuat Mbak Ica berani berkomitmen untuk melakukan perubahan tersebut? Saya mencoba untuk menyayangi diri saya sendiri, dan saya juga berkomitmen untuk membahagiakan kedua orang tua saya Bu. Oke, berarti Mbak Ica sudah terbantu ya dengan adanya kontrak perilaku kemarin, dengan Mbak Ica berkomitmen untuk tidak mengecewakan orang tua lagi, untuk belajar dengan sungguh-sungguh begitu ya Mbak ya. Iya Bu, betul. Oke, berarti ini perubahan yang sangat luar biasa sekali bagi diri Mbak Ica ya Mbak ya. Iya Bu. Kira-kira nih dari Mbak Ica, apa yang Mbak Ica inget poin-poin dalam kontrak perilaku yang kemarin kita buat bareng-bareng? Apa aja Mbak? Saya dalam poin itu saya bertekad untuk menjauhi hal-hal yang membuat saya terjerumus ke yang tidak baik Bu. Oke. Terus saya menjauhi teman-teman saya yang menghasut saya untuk Suka bolos, oke. Terus apa lagi Mbak? terus saya juga sudah mulai mengikuti pelajaran. Oke, bagus. Berarti Mbak Ica ingat semua poin-poin apa yang Mbak Ica komitmenkan dalam kontrak perilaku tersebut ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, ini kira-kira yang Mbak Ica rasakan setelah Mbak Ica berhasil mengikuti kelas penuh dalam 1 minggu penuh ya Mbak ya, nggak ada bolos sama sekali. Itu apa yang Mbak Ica rasakan? Saya merasa lebih mengikuti pelajaran itu jadi lebih enak, terus tidak membosankan. Yang tadinya saya sering kabur-kaburan, terus saya sekarang menikmati pelajaran di kelas. Oke, berarti Mbak Ica sudah enjoy ya dengan pelajaran yang awalnya Mbak Ica pikir itu sangat monoton, sangat menyeramkan begitu ya Mbak ya. Iya Bu, betul. Oke, sekarang Mbak Ica sudah berani melakukan perubahan secara konsisten ya, dalam 1 minggu ini berturut-turut tidak ada bolos sama sekali gitu ya Mbak ya. Iya Bu, betul. Ibu juga kemarin sudah cek absensi, Mbak Ica juga nggak bolong dalam absensi itu kita hapus dulu buat Mbak Ica ya, buat diri Mbak Ica sendiri. Sudah sekeren itu, sudah berani untuk melakukan perubahan. Nah, kira-kira nih untuk melanjutkan perilaku baik tersebut ya, Mbak Ica ingin melakukannya dengan kontrak perilaku lagi atau dilakukan secara mandiri Mbak? Mungkin saya akan melakukannya secara mandiri Bu. Jika nanti saya akan tidak konsisten, saya akan kembali berkonseling dengan Ibu. Oke, berarti Ibu akan menghargai keputusan Mbak Ica ingin melakukan perubahan itu secara mandiri. Jika nanti Mbak Ica butuh bantuan ke Ibu, ruangan Ibu selalu terbuka buat Mbak Ica. Mbak Ica bisa berbagi cerita apapun, berbagi unek-unek sekalipun, atau mungkin mau curhat tentang pacar juga bisa Mbak Ica. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Ica harus percaya ya sama diri Mbak Ica sendiri bahwa Mbak Ica juga bisa berubah. Oke, mungkin Ibu akan memberikan lembar evaluasi ya Mbak selama kita melakukan pertemuan ini. Nanti Mbak Ica juga diinginkan untuk menulis gitu, mengisi evaluasi yang ada.
Oke, ini adalah lembar evaluasi yang Mbak Ica bisa isi tentang selama kita melakukan konseling individu ini. Jadi Mbak Ica bisa mengisinya gitu ya. Silakan. Oke, ini adalah lembar evaluasi yang harus Mbak Ica isi ya. Mungkin Mbak Ica bisa mengisi. Terima kasih ya Mbak Ica sudah berkenan mengisi evaluasi pada pagi ini. Baik, mungkin Ibu bisa mengetahui gimana perasaan Mbak Ica setelah melakukan konseling ini. Saya menjadi lebih senang Bu, dan saya juga mulai menjauhi teman-teman saya yang buruk, dan saya sudah berteman dengan yang baik. Terus saya menjadi mencintai diri saya sendiri. Oke, berarti Mbak Ica sudah tahu ya, udah merasa lega, udah merasa senang, terus udah tahu pemicu-pemicu apa yang membuat Mbak Ica semakin terjerumus untuk menjadi untuk perilaku membolos itu. Mbak Ica sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkannya apa, sehingga Mbak Ica sudah bisa menghindarinya gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, kira-kira apa yang Mbak Ica pahami setelah melakukan konseling ini? Kira-kira apa Mbak? Saya menjadi paham pentingnya untuk berteman dengan yang baik. Terus saya juga bisa membedakan teman yang mana yang baik dan yang apa ya Bu, yang sayang sama kita, Oke. dan yang palsu itu. Oke, semakin lebih berhati-hati dalam memilih teman gitu ya Mbak ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, selanjutnya nih, kira-kira apa yang akan Mbak Ica lakukan setelah ini, setelah kita melakukan konseling ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Ica lakukan gitu? Saya akan terus mempertahankan perilaku saya ini Bu, agar saya tidak ikut lagi terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Oke, keren banget. Berarti Mbak Ica sudah tahu langkah selanjutnya nih, bahwa Mbak Ica harus memutuskan kebiasaan membolos itu ya Mbak. Karena itu juga akan berdampak bagi masa depan Mbak Ica itu sendiri. Berarti Mbak Ica sudah bisa menghadapi masalah yang Mbak Ica hadapi saat ini. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, berarti Mbak Ica sudah siap sedia dengan diri Mbak Ica, dengan percaya dirinya Mbak Ica untuk menghadapi masalah membolos ini, gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ica sudah berkenan hadir, kemudian secara terbuka juga untuk hadir di sini gitu ya Mbak. Terima kasih untuk keberanian Mbak Ica juga untuk menceritakan ini. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Indonesia sudah membantu saya untuk keluar dari zona tersebut dan merubah saya menjadi yang lebih baik. Baik, berarti untuk konseling ini kita akhiri. Nanti selanjutnya Mbak Ica bisa melakukan perubahannya secara mandiri, tapi tetap Ibu pantau ya gimana perkembangan Mbak Ica. Ibu selalu lihat absensi Mbak Ica, apakah Mbak Ica bolos atau tidak gitu ya Mbak ya. Iya Bu, baik. Oke, terima kasih kepada Mbak Ica, terima kasih juga pada diri Mbak Ica yang sudah berani untuk bercerita, sudah berani melangkah untuk menjadi lebih baik gitu ya Mbak ya. Iya Bu, saya juga terima kasih banyak kepada Ibu. Hati-hati Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hati-hati ya Mbak ya. Iya Bu, saya pamit.